Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raksantya Putra dengan NIM 4152501074. Dan ini saya akan menjelaskan hasil dari UTS struktur data dengan judul Manajemen Stok Gudang Supermarket. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, konsep struktur data. Dari program yang telah saya buat, pencatatan barang saya gunakan dictionary atau hash table untuk memungkinkan pencarian, penambahan, dan pembaruan data secara instan menggunakan kode barang sebagai key. Antrian distribusi menggunakan QW atau FIFO menjamin urutan pengiriman barang ke rak toko berdasarkan prinsip first in first out. Pembatalan transaksi atau undo, stuck, atau last in first out. Untuk mengelola riwayat transaksi, transaksi terakhir itu adalah yang pertama dibatalkan jika terjadi kesalahan. Daftar stok barang, linked list, menggunakan daftar barang bertambah atau berkurang secara fleksibel tanpa batasan memori statis. Yang selanjutnya ada sistem modular, pengembangan terstruktur, modul terpisah, fungsi input, distribusi, dan riwayat dibuat sebagai independen. Mudah diuji, mempermudah proses debugging dan pemeliharaan kode. Yang ketiga ada skalabilitas, sistem mudah dikembangkan untuk fitur supermarket yang lebih kompleks. Lalu untuk penjelasan nomor 2, di sini saya telah membuat implementasi dari kasus di atas dengan program Python dengan menerapkan prinsip modularitas. Nah, fitur yang sudah ada itu ada pencatatan barang masuk, tambah barang, dan tampilkan stok. Di sini saya akan tunjukkan tambah barang dan tampilkan stok. Ini untuk tambah barang, mungkin saya akan menjelaskan dengan prakteknya saja. Jika memasukkan angka 1 ini untuk menambah barang atau stok. Nah, di sini masukkan kode, contoh dengan kode barang 01, nama barang misalkan sabun. Nama barang misalkan taruh saya 25. Nah, di sini tanggal masuknya bebas. Saya gunakan contoh itu tahun juga 2026. Nah, ini ada pendataan barang dengan nama sabun dengan kode barang 01 berarti tanpa stok. Lalu untuk menampilkan stok itu tinggal memilih menu nomor 5, itu bisa melihat stok dan antrian. Nah, di sini tuh stok gudang di sini udah saya tunjukkan barang 01 dengan nama sabun jumlah 25 tanggal 2026. Nah, untuk antriannya belum ada karena saya belum masukkan ke dalam antrian, masih di dalam stok. Oke, lanjut dengan fitur yang kedua itu antrian distribusi barang. Tambah permintaan distribusi dan proses distribusi. Nah, di sini baru saya akan memasukkan barang ke dalam antrian distribusi dengan menu nomor 2. Lalu memasukkan kode barang yang ingin dikirim ke dalam antrian distribusi. Di sini kodenya barang otomotif. Lalu ini untuk rak tujuan, sebagai contoh masukkan saja rak nomor 1. Nah, lalu untuk proses distribusi itu kita pilih menu nomor 3. Nah, sini sudah terlihat dari hasilnya proses pengiriman ke rak toko barang sabun kode barang 01 berhasil dikirim ke rak 1. Oke, untuk melihatnya pilih menu nomor 5 lagi, lalu dilihat di sini stok gudang telah kosong karena barang sudah dikirim ke dalam rak, dan antrian juga kosong karena barang sudah dikirim rak juga, jadi itu sudah kosong. Sekarang barang sabun itu berada di dalam rak toko atau rak 1.
Dan itu menggunakan prinsip FIFO ya, first in first out, yang pertama masuk kan pertama kali keluar. Lalu fitur yang ketiga yang pembatalan transaksi terakhir, simpan setiap transaksi dan fitur undo. Nah, ini kan tadi udah dikirim ke dalam rak nih. Nah, ini bisa di-undo dengan memilih menu nomor 4 untuk membatalkan transaksi terakhir atau undo. Nah, karena barang terakhir itu sudah dikirim ke dalam rak, itu tidak bisa dibatalkan lagi. Mungkin sudah diproses. Nah, jika ingin membatalkan barang itu harus uh, baru ditambah atau baru dikirim. Kalau udah, maksudnya baru dikirim ke antar distribusi. Kalau udah dikirim ke rak toko itu tidak bisa dibatalkan. Ini saya contohkan lagi, masukkan barang untuk misalkan fitur nomor 4 ini yang undo, saya buat contoh lagi. Barang 02 dengan nama ini aja, beras. Jumlah barang misalkan 10, tanggal masuknya tanggal 10 Maret misalkan. Nah, ini kan barang udah ditambahkan. Nah, lalu kita coba dengan fitur batalkan transaksi atau undo. Nah, ini bisa ya, berhasil batalkan transaksi terakhir atau undo nambahan barang beras berhasil dibatalkan. Nah, itu udah berhasil ya. Jadi kalau misalkan baru nambah barang itu bisa dibatalin, dan kirim barang ke antar distribusi juga masih bisa dibatalin. Nah, nggak bisa itu kalau kirim barang ke rak toko udah masih dibatalin. Lalu untuk yang penyimpanan stok, fitur penyimpanan stok barang secara dinamis itu, ini tadi udah saya tunjukin ya, yang fitur menu nomor 5 ini. Nah, kayak gini ya. Ini stok gudang, nanti akan saya tunjukkan di soal nomor 3 ya. Nah, ini soal nomor 3. Berdasarkan implementasi program yang sudah saya buat di atas, ada skenario dari soal yang akan saya buat di sini nih. Jadi, pertama saya akan membuat 3 barang masuk dan 3 permintaan distribusi ke 3 tujuan rak. Nah, sini saya akan membuat contoh barang 1 dengan nama barang kayak tadi, kayak sabun. Jumlah barangnya misalkan di sini 10 batang. Tanggal masuknya 10 Mei 2026. Nah, itu sudah berhasil ditambahkan. Ini sudah saya tambahkan 3 barang, lalu kita lihat stoknya. Nah, ini untuk fitur yang nomor 2, penyimpanan stok barang secara dinamis. Nah, saya sudah membuat list stok barangnya. Nih. Nah, lalu antriannya belum ada karena memang saya belum masuk ke dalam antrian. Lalu kita permintaan distribusi, kita masukkan barang ke rak toko. Coba kalau kita milih nomor 3. Oh iya, kita harus menambahkan itu dulu ke dalam antrian agar bisa dikirim ke rak toko. Ini ada daftar barang yang ada di stok ini, muncul ketiga barang tersebut, lalu dipilih kode nomor berapa, barang nomor 1, lalu tujuannya misalkan di sini saya lihat di soal itu rak 1. Nah, lagi kode barang nomor 2, tujuannya rak 2. Saya kembalikan, lalu saya kirim ke dalam antrian barang 3. Bisa stok 3. Lalu kita lihat stok. Nah, kalau sudah dimasukkan ke dalam distribusi, stok gudang akan kosong, lalu akan pindah ke dalam list antar distribusi ke rak. Nah, di sini ada juga listnya rak-rak mana saja yang saya pilih untuk dikirim ke dalam rak tersebut. Nah, barangnya akan dikirim ke rak. Terus selanjutnya, jika terjadi kesalahan pada input barang terakhir, itu kan tinggal
memilih balakan kata saja seperti saya tadi itu. Saya di sini terjadi kesalahan pada ketikan saya yang harusnya saya memasukkan uh, nomor 3, karak 3 untuk barang ketiga, barang susu ketiga. Nah, saya salah pencet, jadinya langsung ke input dalam antrian. Nah, lalu saya kembalikan ke dalam stok. Saya kembalikan ke dalam stok, lalu saya ulang lagi dan berhasil di sini. Oke, antrian distribusinya itu menggunakan QA kan. Sudah. Lalu kondisi akhir jika barang C dibatalkan. Di sini kita pilih barang C itu kan barang ketiga saya tambahkan ya. Saya batalkan transaksi terakhir untuk barang ketiga atau C. Lalu di sini sudah berhasil dibatalkan. Dan selanjutnya barang A didistribusikan karak 1. Oke. Pertama kirim barang ke dalam rak dulu. Ini ada daftar barang dalam stok. Kita pilih barang A. Barang A ini itu ada barang 01. Namun tujuannya rak 1. Oke, sudah berhasil didistribusikan ke dalam rak 1. Lalu kondisi terakhir setelah dilakukan kedua skenario tersebut. Nah, di sini terlihat stok gudang hanya ada barang nomor 2 yaitu beras, dan untuk barang nomor 1 atau barang A itu sudah didistribusikan ke dalam rak. Ini masih dalam antrian ya, belum dimasukkan. Barang ketiganya itu susu sudah dibatalkan, jadi sudah tidak ada di dalam daftar antrian dan stok lagi karena sudah dibatalkan. Lalu jika ingin melakukan proses pengirimannya ke dalam rak, kita tinggal pilih 3. Lalu sudah berhasil, sabun yang ada di dalam antrian ini sudah dikirim ke dalam rak toko, rak atau rak nomor 1. Nah, mungkin gitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya untuk pertanyaan soal nomor 2 dan nomor 3-nya. Lalu untuk penjelasan nomor 4, sinergi kombinasi struktur data. Kombinasi stack, QW, dan linked list membentuk sistem yang efisien melalui QW menghindari kekacauan urutan distribusi kerak toko. Stack memberikan jaringan pengaman atau koreksi instan terhadap kesalahan input. Yang ketiga ada linked list, mengoptimalkan penggunaan memori fisik server gudang. Perbandingan skala besar, array, dan linked list. Untuk ukuran, array itu tetap atau statis, linked list itu dinamis atau fleksibel. Operasi hapus, array itu lambat, sedangkan linked list cepat. Skala besarnya, array itu lebih boros memori dibandingkan dengan linked list yang sangat efisien. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.